Jelang rekapitulasi nasional, verifikasi partai politik dan pengundian nomor urut parpol yang akan diumumkan 14 Desember besok, berembus kabar dugaan pelanggaran manipulasi data. Koalisi Masyarakat Sipil mengendus adanya kecurangan dalam rapat pleno tingkat kabupaten kota. Sejumlah parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun ketika sampai di tingkat provinsi, mereka justru lolos verifikasi. Nah, untuk membahasnya malam ini telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom, Fadli Ramadhanil dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Selamat malam, Bang Fadli. Selamat malam, Mas. Ya, kita sebelumnya juga sudah mencoba menghubungi dari KPU, kemudian Bawaslu dan DKPP, namun sepertinya belum ada yang bisa mengkonfirmasi untuk berdialog dengan kita pada malam hari ini. Tapi apa saja sebenarnya temuan yang didapatkan oleh tim Anda di lapangan terkait dugaan adanya manipulasi data dalam tahap verifikasi parpol ini? Ya, pertama ada beberapa hal yang kemudian mendapatkan informasi dan catatannya, di mana adanya upaya yang diduga dilakukan oleh pejabat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang kemudian meminta kepada penyelenggara pemilu di daerah untuk kemudian kan serangkaian upaya bahkan partai politik yang tidak memenuhi syarat memenuhi syarat. Nah, ini tentu satu persoalan dan pelanggaran yang serius ya, karena yang namanya proses verifikasi adalah upaya untuk kemudian menguji sejauh mana kemudian partai politik bisa dinyatakan memenuhi syarat dan ikuti proses penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau sekarang misalnya pada faktanya ada partai politik yang diduga kuat tidak memenuhi syarat atau kemudian tidak memenuhi kualifikasi yang diatur di dalam kerangka pemilu, namun kemudian adanya perintah atau kemudian adanya arahan yang diduga dilakukan oleh komisioner KPU atau pejabat yang ada di lingkungan KPU, ini tentu persoalan yang serius. Nah, oleh sebab itu, ini sekarang sedang berproses, kita sedang terus mengumpulkan informasi, kita sedang terus mengumpulkan semua data, kita sedang memvalidasi semua informasi yang disampaikan oleh beberapa orang yang kemudian mengalami serangkaian upaya tersebut. Dan tentu kita juga mendesak agar KPU kemudian terbuka soal adanya dugaan pelanggaran ini. Perintahnya seperti... Kalau kemudian ini dibiarkan, menurut saya ini akan berbahaya sekali terhadap trust penyelenggaraan pemilu kita. Karena ketika proses penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan oleh lembaga KPU, tentu kita berharap KPU bisa jalankan semua aturan main secara baik. KPU yang akan menegakkan semua proses penyelenggaraan pemilu ini sesuai dengan aturan main. Tapi pada faktanya hari ini ada dugaan kuat di mana oknum dari penyelenggara pemilu itu sendiri yang kemudian melakukan serangkaian tindakan yang diduga bertentangan dengan ketentuan hukum penyelenggaraan pemilu. Ini tentu sangat kita sayangkan, dan kita berharap persoalan ini tidak bisa dibiarkan atau dibiarkan mengapung begitu saja, tapi upaya membuka ini kepada publik, upaya menyelesaikan ini secara hukum adalah hal yang paling penting untuk kita prioritaskan pada saat ini. Ya, perintah atau instruksi seperti apa yang dilakukan oleh yang diterima oleh teman-teman di lapangan? Apakah bentuknya semacam intimidasi? Benarkah ada ancaman mutasi bagi mereka yang tidak mengikuti instruksi dari pusat? Ada dugaan macam itu. Jadi memang ada informasi yang kami terima kepada teman-teman penyelenggara pemilu di daerah untuk kemudian melakukan tindakan yang kemudian di mana hasil verifikasi yang mereka lakukan di lapangan itu menemukan bahwa ada beberapa partai politik yang ternyata tidak memenuhi persyaratan, terutama persyaratan keanggotaan. Namun kemudian ada instruksi atau ada perintah yang kemudian diduga tidak dilakukan oleh pejabat di lingkungan KPU RI untuk kemudian menjadikan temuan partai politik yang diverifikasi yang belum atau tidak memenuhi syarat itu menjadi memenuhi syarat. Nah, ini kan persoalan serius. Penyelenggara pemilu sendiri yang kemudian meminta jajaran di bawahnya yang sudah melakukan aktivitas, kemudian sudah menjalankan tahapan pemilu dengan memverifikasi keanggotaan partai politik,
ditemukan tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat, tapi malah diperintahkan untuk mengubah temuan itu dari belum atau tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Nah ini beberapa informasi yang sudah kita terima dan masih terus kita dalami, Mas Taufik. Ya, ada berapa partai politik yang awalnya tidak memenuhi syarat, kemudian akhirnya di tingkat KPU provinsi lolos verifikasi begitu. Lalu apakah ini hanya baru laporan dari Sulawesi Selatan saja, ataukah ada daerah lain juga sudah ada yang melaporkan dugaan kecurangan atau manipulasi data ini? Untuk jumlah partai politiknya, kami masih terus melakukan pemeriksaan, masih terus melakukan identifikasi. Tapi untuk jumlah provinsi yang kemudian diduga diperintahkan melakukan perubahan hasil pemeriksaan atau kemudian hasil verifikasi keanggotaan itu jumlahnya puluhan. Nah ini yang kemudian masih terus kita dalami, masih terus kita verifikasi, dan tentu ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena ini berkaitan dengan kredibilitas penyelenggaraan pemilu, dan kami berkepentingan memberikan perlindungan kepada semua insan penyelenggara pemilu, semua insan yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu, memastikan keselamatan mereka terjaga. Nah, Bang Fadli, dugaan manipulasi data ini apakah karena KPU menutup rapat-rapat data dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL? Jadi SIPOL ini kan hanya bisa diakses oleh partai politik, kemudian Bawaslu juga hanya bisa mengakses terbatas begitu. Sementara publik sama sekali tidak bisa melihat apa saja isi dari SIPOL ini. Apakah Anda melihat itu yang menjadi permasalahan? Saya menduga itu jadi salah satu penyebab. Karena dalam hal proses penyelenggaraan pemilu, sebetulnya semua informasi berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu itu kan terbuka saja. Nah, kalau kita lihat misalnya semua informasi berkaitan dengan partai politik, mulai dari alamat sekretariat, nama-nama pengurus, nama-nama keanggotaan, itu kan harusnya bisa diakses oleh publik, bisa diakses oleh penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu yang melakukan pengawasan, sehingga ada kontrol terkait dengan kewenangan serangkaian tindakan KPU dalam melakukan verifikasi. Nah ini tidak. Yang dilakukan adalah berdalih bahwa data-data atau informasi partai politik ini harus dilindungi. Nah ini menurut saya bentuk kegagalan pemahaman juga terkait dengan perlindungan data pribadi. Yang namanya informasi dari partai politik sebagai peserta pemilu, itu tentu informasi publik. Karena bagaimanapun mereka adalah calon peserta pemilu, yang kemudian nanti di dalamnya calon-calon pejabat publik yang akan mereka calonkan, yang tentu informasi soal mereka, itulah informasi publik yang harus dibuka. Hal-hal yang berkaitan dengan informasi pribadi semacam alamat, semacam tanggal lahir, NIK, silakan itu ditutup atau kemudian silakan itu dilindungi. Tapi soal nama, kemudian soal riwayat, rekam, kemudian informasi-informasi lain yang sifatnya publik, itu harus dibuka. Nah, adanya dari teman-teman Bawaslu ya soal keterbatasan mereka terhadap data informasi dari proses verifikasi ini, itu menurut saya juga aneh. Bawaslu ini kan lembaga negara, institusi yang kemudian punya kewenangan, punya otoritas, punya sumber daya dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan, diberikan anggaran oleh negara yang jumlahnya tidak sedikit, tapi kemudian tiba-tiba mengeluh tidak bisa mengakses data verifikasi atau informasi partai politik yang dilakukan oleh KPU. Menurut saya ini agak aneh. Harusnya kalau mereka menghadapi situasi itu, mereka gunakan kewenangan dan otoritas yang melekat pada mereka. Mereka bisa melakukan pengawasan, mereka bisa kemudian menjadikan tindakan itu sebagai pelanggaran administrasi, dan mereka bisa memberikan sanksi kepada KPU. Jadi kalau kemudian lembaga negara saja, level Bawaslu kemudian menyampaikan ada keterbatasan data, mereka dihalangi untuk melakukan verifikasi, bagaimana kita publik untuk kemudian melakukan pengawasan, melakukan pemantauan begitu. Jadi yang harus dilakukan semestinya adalah memanfaatkan kewenangan, menggunakan otoritas, menggerakkan sumber daya mereka untuk memastikan proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU ini betul-betul akuntabel dan kredibel. Nah, hari-hari ini adanya dugaan manipulasi data verifikasi partai politik yang dilakukan oleh oknum atau orang-orang yang ada di lingkaran lembaga Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu mestinya keluar dan berbicara apa hasil pengawasan mereka. Nah ini yang kemudian tidak terdengar. Keluar justru malah keluhan soal
mereka memastikan tidak mungkin ini ada pelanggaran, karena kami mengawasi. Tapi di sisi yang lain juga mengatakan bahwa kami punya akses dan data yang terbatas terkait dengan proses verifikasi ini. Menurut saya ini sangat disayangkan ya pernyataan-pernyataan seperti ini. Dan terkait dengan dugaan manipulasi data verifikasi partai politik ini, belum ada jawaban yang clear dan jelas dari KPU menurut saya. Nah, Kalau hanya mengatakan itu tidak benar terjadi, kita lihat nanti data dan informasinya masih terus kita kumpulkan. Dan tentu KPU adalah pihak yang paling bertanggung jawab jelaskan adanya dugaan manipulasi dan pelanggaran terkait dengan proses verifikasi ini. nah, apakah Anda bisa melihat bahwa celah ini tuh bisa digunakan oleh parpol yang tidak lolos nantinya untuk menyengketakan hal ini? Bahwa ada partai politik yang mungkin merasa dirugikan dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU, sehingga mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, itu silakan saja. Karena itu hak konstitusional partai politik. Mereka punya ruang, kesempatan untuk menguji apakah putusan KPU atau serangkaian tindakan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Itu yang bisa mereka sengketakan. Tapi ada informasi, ada data, laporan yang diterima oleh publik yang kami terima, ada upaya atau ada dugaan tindakan yang sengaja melakukan manipulasi terhadap data verifikasi yang dilakukan oleh jajaran KPU, itu hal yang lain yang juga harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Ya, nah sejumlah provinsi kan akan menggelar proses pemilihan komisioner KPU pada 2023 dan itu ditentukan oleh KPU Pusat. Apakah Anda melihat ada hubungannya dengan hal ini? Ya, dari informasi yang kami terima, narasi-narasi atau kalimat-kalimat yang disampaikan kepada penyelenggara pemilu daerah mulai mengaitkan bagi penyelenggara pemilu daerah atau insan penyelenggara pemilu daerah yang kemudian tidak patuh atau tidak taat terhadap instruksi atau perintah yang dikeluarkan, yang diduga dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan KPU, nanti akan kaitkan dengan misalnya soal keberadaan mereka di organisasi penyelenggara pemilu tempat mereka bekerja sekarang. Ataupun kalau mereka di level komisioner akan mengikuti seleksi lagi untuk periode berikutnya. Karena mulai akhir tahun ini atau kemudian awal tahun depan akan ada provinsi ya yang kemudian atau belasan provinsi yang akan melakukan pergantian komisioner karena masa jabatannya serentak berakhir di bulan Mei. Jadi ini menurut saya sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tahapan awal penyelenggaraan pemilu 2024 di mana profesionalitas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu kemudian dipertaruhkan. Ya, terkait kasus dugaan manipulasi verifikasi faktual ini, belakangan dua lembaga hukum yang mewakili anggota KPU dari beberapa daerah juga sudah melayangkan somasi atau surat teguran kepada KPU RI. Kemudian apa selanjutnya? Ya, kita tentu mendesak kepada KPU untuk menjelaskan, membuka dan mempertanggungjawabkan adanya dugaan dan informasi yang sudah diterima ini. KPU kalau memang ada hal yang kemudian dilanggar dalam proses verifikasi itu harus diluruskan. Dan yang paling pasti adalah kalau memang pelanggaran dan dugaan manipulasi data ini benar-benar terjadi, mesti ada sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Karena ini adalah proses demokrasi yang tidak boleh hanya dinilai sebagai rangkaian prosedural pelaksanaan pemilu saja, tapi betul-betul menguji integritas implementasi dari demokrasi Indonesia. Dan tidak boleh ada satupun pihak yang main-main dalam proses penyelenggaraan pemilu, apalagi adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Baik, terima kasih Bang Fadli Ramadhanil dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Kita tunggu saja, kita berharap semua tentunya pesta demokrasi ini berjalan dengan bersih, jujur, adil, dan demokratis dan bisa bersih begitu ya, tidak ada kecurangan apapun yang ditemukan terutama dalam proses verifikasi faktual partai politik. Terima kasih atas waktunya, selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam, Mas.